Akhirnya sama si ayah pintu kamar mandi didobrak. Dan itu ngelihat udah banyak darah. Allah. Jadi si Mamang pakai bekas keramik itu nyedet tangannya. Itu anehnya kayak ada perempuan, Bun. Oh. Perempuan lari ke atas. Nah, Ajis nanya sama Mamang yang bagian listrik. Mang, ada orang? Gak ada, Jis. Sambil mau buka kunci. Ada yang ngeliatin. Tuh orang ngapain katanya ketawa-tawa. Tiba-tiba loncat. Ya Allah, si Mamang itu. Dan jatuh kena genteng. Pas saat keluar, nih beca udah nggak ada. Nah, ditanyalah ke satpam. Pak, mau tanya beca yang tadi kemana ya? Beca yang mana, Pak? Tadi kan saya kesini bawa korban itu tadi naik beca. Nah, itu anehnya, Bun. Ajis nggak merinding. Ya. Bapak kesini nggak pakai beca. Itu korban, Bapak bopong. Bapak sambil lari. Hai, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Official. Bagaimana kabar sahabat semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, itu yang terpenting. Oke, hari ini aku kedatangan tamu nih, sahabat. Sebelumnya udah pernah belum ya? Oh iya, sebelumnya belum pernah. Dan sahabat yang kali ini datang juga bawa kisah nyata tentang perjalanan spiritual, tapi bukan di diri dia langsung, tapi kepada orang tuanya dan pamannya. Nah, sebelum aku melanjutkan tanya jawab ke narasumber kita satu ini, jangan lupa untuk di like dulu, di subscribe, di share, biar aku terus tetap semangat buat konten untuk kalian-kalian semua yang ada di rumah. Oke, langsung aja aku kenalin untuk narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bunda. Ini dengan siapa? Dengan Ajis. Ajis ya? Iya. Oke, Ajis, berarti ini pengalaman nyata dong? Pengalaman nyata nyaksiin juga sih. Oh ya? Iya. Oh gitu. Nah, itu kejadiannya udah lama? Kejadian udah, kalau nggak salah 2014 sih, Bun, itu. Udah lumayan lama. Cuma tapi kalau masih diingat sampai sekarang berarti masih berasa sebenarnya sih sampai sekarang pun. Berarti masih mengenang banget. Mengenang banget karena emang posisinya kejadiannya benar-benar sampai orang pun itu di luar nalar lah katanya. Oh gitu. Nah, maksud aku gini, kamu kamu cerita ini di lokasinya di mana? Itu kejadiannya tuh di Palembang, Bun. Oh, Palembang. Oh, oke, jauh ya. Jauh. Jadi waktu itu ada salah satu orang, masih ada ikatan saudara sih, cuman saudara jauh, ngajak si ayah kerja. Ngajak si ayah kerja di Palembang untuk buat gedung untuk bank ya. Cuman untuk nama banknya sih dirahasiain gitu. Jadi posisinya waktu itu kita berangkat tigaan, ayah, Ajis sama Mamang ini, almarhum. Jadi pas kita berangkat ke sana, untuk hari pas saat nyampe sih bangunan udah ada nih, Bun. Bangunan udah kebentuk, kita jadi tinggal yang buat ngeberesin aja lah, finishingnya gitu loh. Nah, di saat hari pertama masih normal aja sih di situ. Dan di situ kan untuk di Palembang ini kita dibagi dua, Bun. Jadi 3 orang ini dibagi 2. Yang satu itu kalau nggak salah di daerah Lahat, yang satu lagi di daerah apa gitu aja lupa. Dan itu yang di Lahat itu ayah. Oh, ayah di Lahat. Ayah di Lahat. Sedangkan Aji sama Mamang di yang daerah satunya lagi itu. Tapi Palembang juga? Palembang juga, masih Palembang. Itu perjalanan kalau dari posisi titik si ayah dan titik Ajis itu perjalanan sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah? 2 jam setengah. Lumayan jauh. Tapi masih Palembang juga gitu loh. Metro bukan? Waduh, dia agak pinggiran sih, Bun. Oh, Dia nggak terlalu kota banget. Nah, di situ posisinya saat di hari ketiga itu ditukar
Ajis yang di lahat karena datang lagi satu mamang yang untuk bagian listrik-listriknya. Jadi Ajis nemenin mamang dan si ayah balik ke tempat yang Ajis. Nah, singkat cerita di 3 hari pertama itu kejanggalan udah mulai aneh dari mamang yang ikut ayah. Di situ posisinya setiap malam si almarhum ini, mamang ini suka tiba-tiba ke kamar mandi. Mamang itu? Mamang. Oke. Kalau didengar sama si ayah sih kayak orang lagi nyuci, Bun. Oh. Sikat-sikat itu tuh kalau nggak salah sekitar jam 12, jam 1 sikat-sikat. Selalu tuh jam segitu? Selalu segitu. Nah itu ditanya sama saya, ngapain sih katanya. Udah malam, pengen istirahat. Kan almarhum mamang manggil ke ayah AA ya. Enggak A, ini lagi bebersih aja. Nah, terus kebesokan paginya kerjanya tuh udah mulai oleng, Bun. Jadi karena memang ada yang harus dibongkar sebagian buat diganti, tuh ngebongkar satu keramik tuh sampai 10 menit, 15 menit. Tok ditinggal. Ditinggalnya tuh ngapain? Muter-muter, jalan ke atas, lihat-lihat katanya. Saya udah mulai kesel karena memang untuk si ayah ini dia nggak bisa kalau kerja orang yang lelet katanya. Akhirnya ditegur lah. Kalau mau kerja, enggak katanya. Kalau enggak mendingan istirahat katanya. Kalau emang dirasa, oh ya nurut lagi tuh, normal lagi, kerjain. Nah jam 12 malamnya gitu lagi, ke kamar mandi lagi, koslek lagi. Pas udah ini saya curiga gitu, kok hampir jamnya sama, kejadiannya sama. Akhirnya sama si ayah pintu kamar mandi didobrak, dan itu ngelihat udah banyak darah. Allah. Jadi si mamang pakai bekas keramik itu nyedet tangannya. Oh, nyedet gitu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya? Entah, nggak tahu. Paling buru-buru dibawa sama saya keluar, diobatin. Cuman alhamdulillah nggak terlalu parah di situ. Nah kebesokan harinya itu si mamang ini nggak boleh kerja. Udah biarin istirahat dulu katanya. Terus pas udah posisi di hari itu kejadiannya tuh kalau nggak salah tuh baru hampir seminggu lebih sih kita datang, itu kejadian udah mulai ini, Bun. Saat udah lewat seminggu kita tukeran tempat lagi. Ya Aji sih memang nggak terlalu ngerasa, Bun, ya waktu itu. Cuman memang posisinya pas saat datang ke tempat itu anehnya kayak ada perempuan, Bun. Oh. Perempuan lari ke atas. Nah, Ajis nanya sama mamang yang bagian listrik. Mang, ada orang? Gak ada, Jis. Sambil mau buka kunci. Kan kalau kaca bang itu kaca, Bun, ya, pintunya ya. Itu kelihatan. Benar. Dia lari. Ah, ini tadi ada orang katanya. Mana iya ada. Coba emang cek. Ada, pas dibuka Ajis ngecek ke atas. Itu nggak ada. Nggak ada tuh. Nah, setelah Ajis kerjaan di situ selesai sama mamang untuk bagian listrik, si ayah balik lagi ke situ untuk ngerjain brankas. Oh, oke. Brankasnya kan gede di situ. Dan itu emang ada harus dibongkar. Nggak bisa sendiri kan, Bun, kalau posisi kayak gitu. Iya. Dia harus duaan. Sama si mamang lah. Si mamang ini. Udah saat ngerjain brankas, naruh brankas, semua udah selesai. Si mamang tiba-tiba ngilang. Mamang? Mamangin tangan senset itu? Iya. Oh, oke. Jadi pas lagi istirahat si ayah nggak tahu itu ngilang gitu loh. Namun dicariin ke bawah nggak ada, ke atas nggak ada, keluar nggak ada. Tapi ujuk-ujuk keluar dari kamar mandi. Jadi saya udah, ya itu kejadian di lantai 3. Kamar mandinya tuh lantai 3. Saya udah ke bawah, udah ke atas segala macam. Pas ayah naik lagi, si mamang keluar dari lantai 3. Padahal saya udah ngecek di lantai 3 itu nggak ada gitu. Nah di situ ayah udah mulai ini sampai cerita ke mamang yang bareng Ajis, ini udah nggak kuat nih, udah nggak benar katanya. Terus juga kalau tidur suka ngigo katanya. Udah ceritain yang seset-sesetnya juga. Ya udah, hati-hati aja katanya. Karena memang yang dua ini bisa dibilang adik ipar, jadi manggilnya pada AA. Nah pas di hari H itu kejadian tuh pas mau udah hampir selesai, Bun, sebenarnya, Bun. Udah hampir selesai. Kita udah hampir selesai di situ. Kejadiannya posisinya si ayah tuh lagi di lantai 2, si mamang di lantai 3. Oke. Ya, lagi ngerjain apa gitu kalau nggak salah tuh. Posisi aja sudah di tempat yang satu itu sama mamang yang megang listrik itu. Nah pas si ayah lagi kerja,
katanya si Mamang lari ke atas gitu, lari ke atas sambil teriak-teriak. Jadi di balkon, bukan balkon ya, apa ya, atap, paling atapnya itu loh Bun. Kan ada tembok bangsa semeter, dia diri di situ Bun. Diri di situ sambil megang kartu apa gitu, sama pisau cutter. Dia teriak-teriak. Nah, bagian belakang gedung itu tuh ada satu rumah makan kecil gitu Bun. Apa namanya, kayak warteg lah ya, warteg kecil gitu, warung nasi. Emang biasa buat tukang-tukang yang makan di situ. Ada yang ngeliatin, tuh orang ngapain, katanya ketawa-tawa. Tiba-tiba loncat. Ya Allah, si Mamang itu. Dan jatuh kena genteng gitu loh. Genteng sampai hancur, cuman nggak sampai rembes ke bawah. Oh, nggak rembes? Nggak rembes. Itu untuk lantai itu, pokoknya total itu ada 10 lantai Bun. Astagfirullahaladzim. Bangunan itu. Dan si Mamang paling atas berarti hitungannya 11 lantai kan. Si Ayah masih belum tahu, belum ngeh di situ. Nah, udah jatuh ke warung itu, katanya tuh sempat diri. Di warung masih bisa diri, di atas warungnya gitu. Masih teriak-teriakan. Akhirnya pas udah ini mungkin lemah juga ya, udara udah pada ngucur katanya. Pastilah. Udah pada ngucur, udah kepala segala macem. Tiba-tiba jatuh kayak pingsan gitu. Akhirnya satu orang muter manggil si Ayah. Nah, dari situ si Ayah ini dikasih tahu, noh temennya katanya jatuh. Temen yang mana? Yang kerja bareng. Dia ada di atas. Enggak, itu loncat katanya. Saya ngecek dulu ke atas, bener nggak ada. Akhirnya udah ikut ke belakang. Itu dengan paniknya segala macemnya, si Ayah ngegotong langsung. Jadi posisi udah diturunin dari warung sama warga sekitar, dibantuin. Ya ngegotong, nyari angkutan. Cuman nggak ada beca. Ada beca di sini. Akhirnya dinaiklah si Ayah. Baju si Ayah, badan si Ayah udah berlumuran darah. Pasti gitu loh. Karena darahnya ngocor Bun. Pasti. Dari situ sama beca dianterin ke rumah sakit. Akhirnya sambil si Ayah nelpon ke kita gitu loh. Sedangkan perjalanan dari tempat Ayah ke lokasi ini kan sekitar 2,5 jam jauh. Jauh banget. Makanya itu kita agak sedikit bingung juga. Kerjaan udah bener-bener tinggalin. Akhirnya ditanya ke rumah sakit mana gitu kan. Itu Ajis lupa nama rumah sakitnya. Ya udah kita langsung ke sana, nanti ketemu di sana aja. Ajis bilang. Juga udah panik, masa saya sendiri gitu kan ngadepin kayak gitu. Akhirnya di situ udah dibawa, singkat cerita udah nyampe rumah sakit ya Bun. Itu perjalanan kata saya lumayan lama juga, sampai pegel saya. Sampai di situ di rumah sakit langsung ditanganin. Akhirnya langsung ditanganin sama segala macam susternya, sapamnya dibantuin, dibawa ke IGD itu. Si Ayah ceritanya mau keluar untuk bayar becanya. Karena memang si Ayah pun sebenarnya nggak bawa duit, cuman ada selipan katanya. Pas saat keluar, nih beca udah nggak ada. Nah, ditanyalah ke satpam, Pak mau tanya beca yang tadi kemana ya? Beca yang mana Pak? Tadi kan saya kesini bawa korban itu tadi naik beca katanya. Nah itu anehnya Bun, Ajis nggak merinding. Bapak kesini nggak pakai beca katanya. Itu korban, Bapak bopong, Bapak sambil lari katanya. Yang bener Pak, saya ngerasa sendiri kok. Sing demi Pak katanya. Bahasa sana mungkin ya. Saya ngelihat langsung, Bapak ini ngebopong-bopong dari luar. Makanya saya kaget. Ini kenapa? Kok Bapak sekarang tiba-tiba nanya beca? Saya nggak ngelihat beca kok. Tadi saya turun di sini Pak, kata si Ayah tuh. Enggak ada. Dengan bingungnya si Ayah, ya mungkin Ayah berpikiran baik aja gitu ya, mungkin ada yang nolong segala macam. Akhirnya nguruslah di situ, ngurus segala macam. Barulah Ajis sama si Mamang ini datang nyampe. Lagi, ya? Cuman kan karena memang kita ini juga dikejar sama waktu Bun ya. Pengerjaan ini kita nggak bisa ini. Si Mamang tetap kerja di tempat yang Ayah kejadian itu sama Aji sambil kita beresin darahnya segala macamnya. Karena di warung itu kan tempat hancur juga, kita harus benerin segala macam. Si Ayah masih tetap nungguin. Jadi posisi seharian itu tuh si Ayah masih pakai baju yang ada darahnya. Darahnya si Mamang belum dibersihin lah ibaratnya. Singkat cerita kata si Ayah pas udah masuk ke ruangan itu pas malam-malam tuh si Ayah mau ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi. Nah di situ tuh ada bapak-bapak di samping tempat tidurnya Mamang. Jadi si Mamang ini koma Bun.
belum koma. meninggal. Ya, Belum meninggal ya, belum. koma jatuhnya. Nah, saat sampingnya bapak-bapak minta minum, dilihat nggak ada yang jaga. Akhirnya si ayah dengan kondisi emang nggak megang uang juga, ada 5.000-5.000-nya, akhirnya dibeliin minum, dikasihlah ke bapak-bapak itu. Nah, setelah itu balik lagi. Ada anaknya nanya, ini siapa yang ngasih minum ke orang tua saya? Kata. Kan orang Palembang nadanya keras-keras pun ya. Si ayah juga sempat takut juga, takutnya salah ngasih minum atau gimana. Ayah diem aja. Si bapaknya ngasih tahu, sebelah yang ngasih katanya. Akhirnya nyamperin, Pak, Bapak jangan bohong katanya. Yang ngasih minum orang tua saya Bapak bukan? Iya Pak, tadi soal kasihan katanya mau minum. Enggak, kenapa nggak bilang? Biar saya ganti katanya. Nggak usah Pak. Kita saling bantu aja di sini kata saya. Nah, di situ tuh posisinya si Mamang Ajis ini koma nih, tapi kayak gimana? Diajak ngobrol di apa itu masih ngerespon. Jadi maksudnya tuh si ayah masih berpikiran positif ya bakal sembuh di situ kan. Akhirnya pas saat di situ tuh kita cuman dirawat kalau nggak salah sehari semalam deh. Ingat banget itu di pagi-pagi ditelepon sama si ayah kalau Mamang meninggal. Makanya langsung buru-buru ke sono. Dan di sono diurus segala macem. Kita kan bingung Bun, itu kampung orang gitu loh. Tapi alhamdulillahnya berkat yang maksudnya mungkin ya itu Bun ya, kita nanam kebaikan bakal datang juga kebaikan Bun ya. Itu ada yang nawarin untuk dimakamin di sana. Udah Pak di sini aja katanya. Kalau bawa ke sono biayanya besar. Kalau naik pesawat Bapak harus sewa kargo kata segala macem. Itu nggak butuh uang sedikit. Ya cuman si ayah pengen berusaha dulu gimana caranya pengen dibawa pulang gitu loh. Karena kasihan saudara-saudara yang lain. Kalau memang harus dimakamin di sana. Kalau mau ziarah mau apa gitu kan. Nah posisinya setelah itu biasanya kan kalau dari rumah sakit ada yang meninggal itu dapat surat kematian Bun. Pasti. Nah kita dikasih surat itu, akhirnya Masya Allahnya ada orang baik lagi Bun datang. Bapak ini memang mau dibawa kemana katanya. Padahal saudaranya lagi dirawat di situ. Saya mau ke Bogor Pak. Ya udah gini aja. Bapak punya uang berapa sekarang ke Bogor? Kalau dibilang sekarang saya nggak megang uang Pak. Cuman kalau memang ada harga bakal saya usahain. Udah gini aja Pak. Saya punya mobil satu, mobil pribadi cuman Pak katanya. Bukan ambulan, bukan apa. Karena kalau ambulan kalau nggak salah tuh si ayah yang bikin kagetnya dihitung per kilometer kalau nggak salah. Hitung per kilometer. Gila jauh. Dari Palembang ke Bogor itu ditotalin sama saya sekitar 26 juta. Astagfirullah Gusti Allah. Akhirnya nggak jadi pakai ambulan. Ambulan rumah sakit? Ambulan rumah sakit situ. Astagfirullah. Nah, cuman dengan apa namanya pengawalan khusus. Dalam artian kalau emang ada apa-apa di jalan tetap di cover kan. Saya ada mobil pribadi katanya. Bapak cukup kasih saya 5 juta aja. Itu saya anterin sampai rumah. Bapak nggak usah pikirin bensin, Bapak nggak usah pikirin tol. Itu biar sama saya. Beneran Pak ya. Akhirnya ngusahain ke bos. Ke bos akhirnya dikasih pinjem, dikasih ibaratnya diklaim lah segala macam. Akhirnya kita pulang 3-an nih Bun. Berempat sama jenazah. Nah, jenazah tuh gimana? di mobil. Jadi posisi mobilnya mobil Avanza, ingat banget, mobil Avanza. Jok kedua dilipat, jok terakhir dilipat. Itu kita duduk si ayah, Ajis di bagian kaki, si Mamang di tengah. Ini jadi ini supir, kenek, Ajis, Mamang, ayah dan jenazah di tengah. Si ayah mangku kepalanya. Astagfirullahaladzim. Dan itu anehnya walaupun udah dibersihin jenazah masih keluar darah. Masih keluar. Karena lebam mungkin ya atau apa gitu kan kita nggak tahu meloncat. Akhirnya tapi udah dibungkus sih, bungkus pakai selimut rumah sakit itu sendiri. Emang belum dimandiin, belum apa segala macam. Belum dimandiin tuh? Belum. Sengaja mandiin di Bogor? Iya, dibersihin doang yang penting di sana. Si Ayah Gendong itu di perjalanan kita ya mungkin kalau si Ayah kan teman Ocon Bun ya. Jadi kondisi gimana pun sama si Ayah dibawa seneng. Si Ayah ngomong, Ajis pun udah ngerasa, maksudnya yang namanya mayat Bun ya. Itu kan udah agak baunya kecium apalagi dari rumah sakit. Itu satu mobil udah benar-benar nggak kuat, cuman nggak berani ngomong, nggak enak. Akhirnya si Ayah lah yang ini. Nah, kita ngopi dulu deh katanya. Ngopi dulu, berangkat
makan dulu katanya. Ini dari tadi pengen muntah, cuman bingung mau muntahin apa, kata si ayah. Perut kosong, kode katanya. Akhirnya kita ke rumah makan, si ayah ke tempat duren. Tempat duren, beli duren, taruh lah tuh di dalam mobil. Dibukain tapi sambil dipelet-peletin ke pinggiran mobil. Pokoknya yang di dalam biar nggak terlalu bau. Akhirnya kita makan. Kenapa nggak kopi sih? Kopi sih udah, cuman kurang bun, masih kurang. Karena saking baunya itu dia. Iya. Akhirnya di situ kita makan. Ini kejadian jangan lagi bun, lucu kan? Kita lagi makan berempat, berenam sama supir sama kenek. Berlima dong ya, sorry. Berlima makan. Adis makan dengan lahapnya karena memang ibaratnya dari kemarin nggak kepikiran makan. Mamang, terus supir, kenek. Si ayah kok enggak? Ternyata si ayah ngomong, Jis, ya, itu nasinya matang nggak? Nasi? Matang. Kok ayah enggak ya? Mamang. Matang. Ini segini mah. Ini mah ngeletis katanya. Masa masakan gini? Si ayah ngomel di situ. Si ayah ngomel, ini masakan masa ngeletis? Pasti pencet namanya. Ini benar. Ayah doang. Padahal dari tungku yang sama, dari magicom yang sama, lauknya pun kita barengan sama. Tapi cuma si ayah doang. Ayah punya feeling. Ini nggak akan benar katanya. Ini feeling udah nggak enak. Udah kita jalan aja jalan. Lalu belum selesai makan, udah jalan kata saya. Itu makannya di mana? Di pinggir jalan? Di pinggir jalan itu daerah, pokoknya udah pertengahan lah, antara dari Palembang sampai ke Bangkahuni Lampung. Aduh jauh. Itu pertengahannya kita. Itu jauh. Iya, ayo. Akhirnya ngomong ke supir, kita jalan aja. Si ayah pirasam nggak enak. Oh iya dah, siap bang. Pokoknya dibawa enak aja katanya. Akhirnya kita jalan, sampailah kita di Bangkahuni. Itu perjalanan hampir sehari semalam lebih lah bun, hampir 2 hari 1 malam itu perjalanan dari Palembang ke Lampung. Itu nggak kebayang kayak gimana kan bun. Itu nggak ada surat jalan, nanti beda kan? Itu dia, pas nyampe sempet kena ini dulu bun, sempet kena razia. Iya kan? Sempet kena razia tapi bukan di Lampungnya, dia astagfirullahaladzim. Ajis lupa jalan waktu itu, namanya nggak ngapalin. Kena razia. Kita nggak megang surat jalan, cuman megang surat kematian doang itu dari rumah sakit. Akhirnya pas ada razia, alhamdulillahnya itu lolos. Lolosnya karena memang udahan. Jadi polisi lagi beberes, pelang-pelangnya segala macem. Jadi itu maksud si ayah yang nasi ngeletis. Kalau memang kita ibarat kasarnya tadi nggak cepetan, itu mungkin kena razia. Akhirnya ya udahlah kita jalan, alhamdulillah. Di Bangkahuni kan itu ada pengecekan ben. Iya pasti. Ngantri, mobil mau masuk kapal tuh ngantri. Akhirnya pas dicek, disenterin sama ini ada petugasnya di situ. Ingat banget, petugasnya di belakang Ajis kan, di kaca kedua. Disenterin dibuka. Ini apa nih katanya? Ditanya. Mayat pak, mayat keluarga meninggal mau dimakamin. Oh gitu. Ya udah lanjut. Itu doang, si ayah masih deg-degan karena takutnya salah ngomong atau apa balik lagi. Kayak supir, pak udah pak bulan. Kalau bisa selip dah, masuk paling depan gitu loh, biar ngilangin jejak dari petugas itu. Selip, ya. Itu kalau kondisi kalau memang kita kena bun di situ, itu kata supir, kita harus balik lagi ke Palembang, ngurus surat jalan ke Polres atau ke mana gitu. Mintanya kita buat bawa jenazah ke Bogor. Takutnya kan pembunuhan. Nah itu dia, takutnya dibuang ke laut lah apa kan. Saya sih takutnya itu sama. Akhirnya di situ kalau emang suruh balik lagi ogah onam kata saya teh. Kalau emang balik lagi mendingan makamin di situ dah katanya. Akhirnya udah saya bismillah. Nah pas saat di kapal itu kita ayah doang yang nggak turun nemenin jenazah. Ajis segala macam pada naik di atas. Ya Allah, si ayah di dalam mobil. Sendirian itu. Cuman kadang-kadang Ajis temenin gitu. Cuman Ajis juga iseng bun. Ada si ayah juga iseng. Karena emang kacau bener di kapal gitu. Kalau ngomong amin si Maya kan ikut goyang tuh. Jadi rasanya takutnya bangun lagi gimana kita mikirnya kan. Walaupun saudara juga. Iya itu dia. Akhirnya udah tuh. Kita sampai ke itu tuh berangkat itu dari Bangkahuni itu malam kalau saya udah hampir tengah malam sih itu bun.
Sampai sono pokoknya kita di Pelabuhan Merak itu subuh jam setengah 6-an. Saya udah agak-agak terang. Jam setengah 6 nyampe, tapi belum turun. Posisinya si kapal itu kita nggak bisa bersandar, Bun. Kenapa? Karena ngantri? Pintunya nggak bisa dibuka. Hah? Pintu yang buat mobil tahu. itu nggak bisa dibuka. Loh. Akhirnya dilakukan berbagai cara sama petugas sananya, itu tetap nggak bisa. Kita kembang-ambing di laut 1,5 jam. Jam 8 akhirnya dipepetin, dilas, dibongkar. Pakai penyangga darurat. Sampai segitunya tuh. Akhirnya kita keluar pelan-pelan. Alhamdulillahnya bersyukur kita sampai ke rumah. Itu sekitar jam 11:30-an. Tuh keluarga udah pada nyambut. Ada yang nangis segala macem. Lalu kalau diingat-ingat saya sedih juga. Maksudnya bisa nyampe ke rumah ini benar-benar. Gue seneng banget ke rumah itu udah benar-benar ngeplong, kayaknya beban tuh ketinggalan udah hilang. Nah di situ posisinya sampai ada brimob yang ngomong gitu loh. Kan rumah di samping brimob, ada brimob situ. Bapak megang surat jalan nggak? Enggak Pak, saya cuma surat di ini doang, keterangan kematian doang dari rumah sakit. Nekat Bapak katanya. Ya gimana lagi Pak, buat saudara katanya. Terus kalau suruh balik lagi mau kan ya, sempat dibacain maksudnya biar nggak terlalu terbawa suasana si ayah. Nggak mau Pak, saya udah cukup ini aja katanya. Ini juga benar-benar nguji mental. Sampai mamang juga yang ikut turun juga nangis gitu loh. Ini kalau nggak tahu kalau nggak ada si ayah gimana katanya. Akhirnya di situ sehingga cerita kita selesai pemakaman Bun, segala macem. Cuman kerjaan kan masih ada nih Bun, iya, di Palembang. Ditinggalin. Iya ditinggalin, peralatan belum diberesin, segala yang macem belum diiniin. Akhirnya berangkatlah lagi. Jadi seminggu setelah kejadian itu, seminggu setelah pemakaman, si ayah sama si mamang berangkat. Ajis enggak, karena Ajis masih trauma, udah enggak berani deh, kita udah cukup karena pengalaman pertama juga kerja di luar langsung kayak gitu kan. Kita nggak ikut. Akhirnya yang berangkat si ayah sama si mamang. Nah setelah berangkat ke sono, pas saat kejadian itu kan Bun, Aji sama mamang udah bersihin darah ya? Udah. Karena si ayah masih di rumah sakit. Dengar kabar dari si ayah, itu darah ada lagi Bun. Ya Allah. Di tangga. Sedangkan mamang nggak lewat tangga. Iya. Iya kan? Terus darah siapa? Iya. Karena masih ayah, masih mamang bersihin lagi. Nah, karena tinggal duaan dan ibarat kasarnya kontrak ini emang benar-benar harus dikejar, dibagi dua lah lagi. Si ayah di tempat kejadian karena mamang nggak berani katanya. Terus si ayah di tempat kejadian, si mamang yang tempat yang satu. Nah, di tempat kejadian ini si ayah jam 12 malam ngedengar koslekan lagi. Astagfirullahaladzim. Seperti sama kayak yang dilakuin sama almarhum. Astagfirullah. Nah, cuman si ayah sih ibaratnya pikir positif gitu kan. Udahlah, Yan katanya. Udah beda alam, udah tenang deh di sana katanya. Jangan ganggu lagi kerja di sini. Hilang koslekan teh. Suaranya. Terus kalau lagi kerja di lantai 3 suka ada bunyi kocek-kocek kayak orang bekas lagi ngebongkar katanya. Gitu, iya, ngebongkar keramik. Ya. Si ayah teh udah katanya gitu doang Bun. Udah hilang karena memang almarhum ini nurutnya ke ayah doang. Oh gitu. Jadi di rumah ini kan yang dituain ayah, jadi nurut. Udah kata saya. Udah. Akhirnya yang lebih parahnya ini si ayah di sana tuh kalau nggak salah nggak lama deh, cuman 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi di hari keduanya nih si ayah diganggunya makin-makin. Makin-makin. Lagi ngerjain di lantai 6 atau lantai 7 gitu. Kan tengahnya bolong. Itu mau dijorongin katanya. Kayak ada yang menarik. Oh, maunya udah nyelakain? Iya, kayak nyelakain gitu. Terus juga di kamar mandi, kalau lagi mandi gitu loh. Tiba-tiba mesin gurinda nyala. Gurinda keramik. Terus juga, parah deh pokoknya. Si ayah udah mulai nggak kuat katanya. Apalagi ibaratnya kalau kayak mimpi mah itu udah nggak, udah biasa karena emang awal tidur di situ juga langsung dimimpiin.
Katanya emang harus ikut katanya. Harus ikut katanya. Oh, ikut mati istilahnya meninggal gitu kan. Oh iya. ya Allah, terus Ayo ikut yang Ian. ngajak si itu almarhum Mama. Astagfirullah. Ayo ikut Ian katanya. Ayo ikut Ian, terus digituin. Ayo udah benar-benar ini. Akhirnya si ayah minta pulang ke Mamang karena kan di situ Mamang yang terakhir yang megang gitu. Berani gak sendiri? Beranilah katanya. Bismillah. Karena si bosnya pun lagi nyari orang lagi katanya. Udah benar-benar nggak kuat di sini, harus pulang. Bisa pulang sendiri bisa. Ntar minta cariin tiket aja ke kakak Ajis. Kakak kan dulu masih kerja di Lorena. Sebut masih kerja di bis itu. Akhirnya dipesenin. Naiklah bis Lorena dari Palembang ke Bogor. Nah, di perjalanan itu Bun, itu di daerah Lampung. Kan kayak bukit-bukit gitu ya. Iya, benar. Bukit-bukit gitu. Itu bis tanjakan nggak seberapa Bun. Tanjakan nggak seberapa. Ceritanya si ayah udah pulang nih. Tanjakan nggak seberapa. Itu bis nggak kuat nanjak. Bis Lorena loh ini yang ibarat kasarnya bukannya yang udah benar-benar punya nama besar lah Bun. Nggak mungkin dia bisnya yang biasa gitu kan. Dia nggak nanjak. Dan si ayah duduk kebetulan bagian paling belakang. Dekat ruang mesin. Karena biar bisa ngerokok saya. Nah, akhirnya sama si ayah udah ngerasa kalau ayah kan memang peka juga bisa gitu ngerasanya. Dia ngerasa memang almarhum ngikutin. Akhirnya si ayah itu ada biskuit, ada segala macem, nawarin. Tuh Yan, biskuit. Nah, makan aja katanya kalau mau mah. Bis pelan-pelan naik. Sampai pas turunan itu kondisi si ayah penumpang depan udah pada teriak-teriakan. Jadi kayak remblong Pun. Astagfirullah. Kayak remblong kata si ayah mah. Tapi pas si ayah sadar itu ternyata biasa. Ya Allah. Tuhan. Jadi kayaknya halusinasi gitu ya mungkin Bun ya. Bahaya berarti ya. Turunan, iya. Emang turunan. Jangan meninggalnya juga karena halusinasi, di bawah halusinasi seperti itu. Nah, mungkin. Akhirnya dari situ pas tanjakan lagi di ini mesin belakangnya tiba-tiba meledak, mesin bis. Di situ ada api. Dan saya takut itu halusinasi lagi. Ternyata enggak, memang benar karena si ayah di belakang itu duaan. Akhirnya dengan paniknya si ayah ngebongkar pintu darurat yang samping. Loncatlah di situ si ayah. Nah, kejadian di situ satu yang benar-benar hampir ngebikin saya meninggal juga. Ajis juga ngedengar saya pas kejadian langsung nelpon, doain ayah lagi gini di jalan. Kita di keluarga di rumah sampai ibaratnya kepikiran takut kenapa-napa si ayah ini di jalan. Akhirnya alhamdulillah sih selamat sampai di rumah. Di rumah masih diganggu juga Pun. Jadi si ayah lagi duduk, tiba-tiba katanya ada sosok gede nyamperin katanya, ngajak juga, sampai ngelihat almarhum juga, sampai ada satu adiknya Mama pun dimimpiin Pun, dimimpiin almarhum. Almarhum itu teriak-teriakan, nyari darah, nyari darah. Iya nyari darah, kan namanya Ustadz Sulaiman, Mang Leman panggilnya kalau aja. Kalau almarhum ini berarti jatuhnya kakaknya. Ian nyari darah man nggak usah ikut campur kata. Ian nyari darah. Nah, yang dimaksud darah ini kita masih belum paham Bun, maksudnya nyari darah ini nyari darah apa sih gitu kan. Akhirnya Mamang ngusulin si ayah suruh ke orang pintar, maksudnya dibersihin gitu kan, atau ya berobat lah ibarat kasarnya, karena ini bukan penyakit biasa. Akhirnya berobatlah ke daerah Cimande, Cimande Sukabumi, yang sampai sekarang masih jadi gurunya ayah. Di situ pas semua alur diceritain ke gurunya ayah ini dan termasuk mimpinya Mamang itu, jadi orang pintar itu ngomong, ini nyari darah, maksudnya darahnya dia yang nempel di ayah. Jadi posisinya karena memang bajunya waktu itu penuh darah, badannya penuh darah almarhum juga pada nempel Bun, nyatu. Akhirnya di situ si ayah diobatin, dibersihin. Nah
posisinya itu dijelasin juga, memang benar Mamang di sono Tumbalin. dipengaruhin. Tuh kan benar kan. Dipengaruhin sama sosok cewek yang Ajis lihat. itu. Itu jadi sebelum kejadian itu di situ ada emang ternyata Ajis pun baru tahu tuh dari Mamang yang masih di sana, Bu. Bangunan itu tuh dibeli sama bang ini memang udah kondisi jadi bangunan yang terbengkalai ibaratnya mah, yang emang ibaratnya nggak jadi dilanjutin. Akhirnya dirapiin doang sama dari Mamang bosnya yang ini. Jadi nggak diambrukin dulu, dibangun ulang. Nah, usut punya usut, ternyata kata yang guru ayah ini ngelihat si cewek ini meninggal di situ. Gantung diri karena memang katanya sih ya Allah alam Bun ya, kita nggak bisa iniin, cuman menurut penerangannya sih hamil di luar nikah gitu loh, dan lakinya ini nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dia gantung diri di situ, dan dia ada rasa penyesalan, makanya ngajak semua yang laki-laki yang ada di situ. Oh, sakit hati dia sama laki-laki, benci dia sama laki-laki. Dan memang kalau almarhum kan ibarat kasarnya agak kurang ininya Bun ya, agamanya, jadi mungkin ke bawah gitu. Kayaknya di situ udahlah, saya udah mulai paham di situ. Tadinya saya mau berangkat lagi ke sono setelah dibersihin itu, cuman dari keluarga semua ngelarang. Dan Ajis pun yang ngedengar kondisi kayak gitu, ya masuk di akal juga si Ajis bilang, udahlah ya, yang udah biarin. Kita yang penting sekarang obatin ayah dulu, sehatin ayah dulu. Itu proses pengobatan sampai berapa bulan itu Bun, si ayah mandi di sana, kita bolak-balik ke Cimande segala macem, karena gede juga bawaan di sana. Dan ternyata almarhum di sono itu di backingin Bun, di backup. Di backup siapa? Sama makhluk yang di sana katanya. Astagfirullah. Yang gede itu yang di rumah. Nah, akhirnya setelah semua selesai, alhamdulillah ada satu sepupu Ajis, dia mimpi katanya. Alhamdulillah, namanya Esa mimpi ngelihat Mang Pian katanya. Udah bersih, udah pakai koko, pakai sarung, pakai peci katanya. Karena ditanya mau kemana, nggak jawab, cuman senyum, bilang makasih, aja gitu. Alhamdulillah deh, mungkin itu tandanya udah bersih. Dan memang alhamdulillah kesini-sini saya berangsur baik. Berangsur baik ya? Berangsur baik. Dan kerjaan Mamang di sono pun memang lancar. Dan cuman memang itu dengar dari Mamang yang bangunan yang kejadian itu nggak dilanjutin. Oh, nggak dilanjutin? Nggak lanjutin, tetap udah gitu aja lagi. Wah. Karena si bosnya pun jadi sempat bawa orangnya pun kena juga, dan kena pengaruhin juga, cuman nggak sampai nggak sampai meninggal ya yang pekerja baru itu. Makanya masih bos nggak berani lanjutin lagi. Jangan bunuh diri di kamar mandi kali ya? Bisa jadi. Kan aja ngeliatnya dia lari ke atas kan? Iya, lari ke atas. Kan lantai pintu kaca kan. Kalau kaca kita kelihatan gitu kan. Makanya waktu itu bilang ke Mamang, ada orang ya? Wah, nggak ada Jis. Sambil buka kunci, ayo ngeliat sendiri. Baju apa Jis? Merah, gaun. Dress. Dress merah. Itu dendamnya kayak apaan? Emang posisinya langsing Bun, langsing. Cantik. Dari belakang kelihatan cantik. Rambutnya bagus, mampai gitu. Tapi larinya nggak kelihatan lari, cuman kok jalan gitu. Nggak kayak ngebeblas gitu. Iya, itu nggak merhatiin langkahnya kan kita. Yang penting ngelihat orangnya, dia posisi naik. Itu kan. Makanya saya bilang ada orang. Bisa jadi sih itu. Itu makanya pengalaman yang benar-benar sampai sekarang. Udahlah cukup memang kalau kerja di luar, kecuali sama ayah ya. Kalau sama ayah sih pengen. Itu sorry itu bank pemerintah? Swasta. Oh, swasta. Oh, oke, Yang warnanya ungu. Oke. Dia syariah, bank syariah. Bank syariah swasta ya, gitu. Oke. Cuman ya sampai sekarang berarti nggak jadi dibangun berarti ya? Nggak jadi dibangun sampai sekarang. Dan untuk yang orang yang nganterin itu pun masih kontekan sampai sekarang. Yang nyawain mobilnya itu.
Alhamdulillah yang banget bawa itu. jenazah itu. Itu parah sih itu tuh. Parah, Pasti bau lah. Pasti. Kirain mah teh udah dimandiin, udah dipocongin. Enggak, belum. Jadi cuman kondisi meninggal dibungkus Masih pakai anget. dibungkus pakai selimutnya sampai aja yang ngukur sendiri sih. Selimut rumah sakit, spray rumah sakit, udah tuh. Terus dibalurin kopi. Wajar lah di kalau dalamnya. ngerembes darahnya. Iya. Kan Dan masih emang pas dimandiin pun masih. basah. Makanya dari emang sih salahnya, bukan salahnya bener kan. Tunggu, nemu baju ayah dari mana tuh? Kan baju ayah darah semua tuh gendong. Di rumah sakit. Jadi pas saat kejadian sehari setelah kejadian di rumah sakit itu si ayah salin, udah salin gitu. Si baju ditaruh Di mana? di rumah sakit itu. Ya karena kan nggak pulang-pulang. Kejadiannya pun di rumah sakit kan nggak lama. Nah akhirnya dari situ pas dibungkus itu dimasukin. Oh, oke, baju ayah juga. Baju ayah dikubur sama Ajis sama spray-spraynya itu. Allah, dia cuma darah nempel doang deh. Itu. Nyari ya. Darah padahal. Darah. Kayak Adi bilang, ya Allah, Mang, sempat ini juga. Nggak kasihan apa Mang? Kasihan Mang, ayah. Iyalah. Di sini nyari nafkah, tolong dijaga harusnya gitu. Cuman alhamdulillah sih dari kejadian yang di kapal, yang Ajis nyaksin sendiri, yang di bis. Kena sialnya ya? Iya, itu dia. Kena sial dari itu perempuan, merembet awan negatifnya sampai kapal nggak bisa kebuka. Iya, kan aneh Bun. Ya iyalah, kayak gitu Bun. Sampai nggak bisa dibuka, sampai dilelas kok. Astagfirullahaladzim. Itu kan dia kan kapal besar. Iya, ferry kita pakainya. Kan sempat aneh ya, kok nggak bisa dibuka ya. Iya kan dia bertahun-tahun nih. Iya, Ajis bilang juga. Maksudnya, ya kalau mau pun jangan pasti kita kayak gitu ya. Enak kalau bisa mesen mah. Iya. Pasti orang. Kita ngombang-ngambing di kapal 1,5 jam. 1,5 jam. Itu kerasa banget, udah mual, ibaratnya kebayang-bayang semalam baunya di mobil. Pasti. Itu juga udah, untung sih pagi gitu ya, nggak terlalu panas, ngencerang. Aduh. Cepat aja, Jis. Oke, kalau suruh ulangi nggak ada. Iyalah. Makasih, katanya mau dikasih duit gede. Iyalah, itu serem banget itu, sumpah. Parah Bun. Berarti memang ternyata pengaruh. Karena mungkin si Mamang udah nikah belum sih yang meninggal? Jadi udah sempat nikah, cuman memang pisah. Oh, udah sempet duda lah ya? Iya. Oh, oke. Enggak, cuman ya Terus si Mamang sering bengong kali ya? kalau dibilang bengong sih enggak sih, cuman emang kurang. Oh, kosong ya, Iya, secara agamanya kurang. Agamanya kurang. Jadi bentengnya diri sendirinya pun nggak ada. Nah, paling gampang lah. Paling Mungkin gampang. kalau ayah masih ada benteng-bentengan, Ajis masih ada. Mamang satu lagi masih ada, ini nih enak nih Iya. untuk mengalirkan dendamnya dia lah berlaki-laki. Cepet loh Bun, kita cuma beberapa hari doang di sono. Tapi nyakitin itu mah. Iya makanya sampai apa namanya ya, ibaratnya kalau dibilang waktu itu kesel juga, cuman mau keselin siapa sih, nengnya tuh nggak bisa kita. Tapi gedek juga sih, pengen Iya, penelusuran ke sana tuh. Boleh tuh Bun ntar. Iya. Penelusuran ke sana tuh, Iya. ngikutin si Nengnya ngapaan. Masih ada sih, masih ada bangunan. Harusnya masih ada. Dan paling ya bentukan gitu. Oh, berarti dia bunuh diri lagi pada hamil ya? Iya. Kunti benar-benar. Jadi itu pun tahu dari cerita si tukang warung itu. Berarti kejadiannya belum lama yang Belum. Mungkin. Soalnya memang kerjaan di situ tuh pun itu tahun 2014. Bangunan itu tuh baru dibelinya tahun sekitar 2011-an. Bangunannya dibeli, emang belum diproses katanya. Baru-baru diproses 2013 akhir. Itu kan aja kejadiannya 2014 pertengahan. Mau lebaran kok nggak salah deh, pas puasa itu. Kan ya kulit mah nggak puasa. Iyalah pastilah. Iya. Oke, baiklah, itu serem banget sih sumpah. Kayaknya aduh. Amit itu sudah menjalik itu. Sampai bunuh Jangan sampai lagi deh, Bun. Sampai bunuh diri loh. Loncat kayak begitu. Si ayahnya pun sempat ke bawah. Jadi dibuat nyakitin diri sebelum meninggal diri sendiri sampai dia begini-gini. Diseset. Akhirnya loncat lah. Ibu gedek deh itu tuh cetetan perempuan. Makanya dia bilang, aduh. Kenapa harus keluarga gitu? Kalau kita masa salin Bun ya. Iyalah. Kenapa harus keluarga sih? Tapi sebelumnya juga kena juga. Yang sudah kamu kena ya? Kena, cuman dia nggak sampai meninggal. Ngapain tuh? Cuman diganggu-ganggu doang.
Jadi diganggu-ganggu. Itu dia mungkin sama kali setiap jam 12 ada suara koslek atau gimana. Pokoknya semenjak si ayah pas balik lagi ke sono kejadian yang barang mamang itu masih ada. Jam 12 jam 12 suara. Terus juga orang lari-lari naik, orang kecil-kecil di lantai atas. Apalagi si ayah sendiri gitu kan. Ibaratnya Gila, udah jelas itu. siapa lagi kan. Lagi mamangnya mau diajak juga, gila kali itu. Nah, Oke lah, baiklah, seru banget nih cerita hari ini. Antara serem, antara sedih, terus sama kesel. kesel. Ya kan, kesel. Karena ya Anggota keluarga. Iya, anggota keluarga. Untung lo setan kan. Kalau manusia udah pok. Enak kalau orang mah. Wah, kalau orang udah tonjok aja deh itu kan, Iya. ngeselin banget abisnya gitu kan. Oke Ajis, thank you banget ya Siap, untuk Bun. cerita Sama-sama. sore ini, dan ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Oke. Oke, sahabat di rumah Feni Rama, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan di share seluas-luasnya biar kita terus tetap semangat membuat video-video untuk kalian semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.